Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film luar berjudul The Danish Girl. Berkisah tentang seorang istri yang pada awalnya meminta suaminya menjadi model perempuan untuk lukisannya. Namun siapa sangka, dari hal itulah yang menyebabkan suaminya malah merasa nyaman dan berkelanjutan ingin menjadi perempuan beneran. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ya ke ceritanya. Film bercerita tentang sepasang suami istri bernama Gerda dan Einar. Mereka mempunyai profesi yang sama, yaitu sama-sama seorang pelukis. Gerda suka melukis objek manusia, sedangkan Einar suaminya lebih menyukai melukis objek pemandangan. Kehidupan rumah tangga mereka sangatlah indah, selalu romantis dan aktif berhubungan intim sebagaimana pasangan pada umumnya. Pada hari itu, Gerda datang ke tempat pameran seni untuk menawarkan hasil lukisannya. Namun pemilik pameran tersebut menolaknya karena menurutnya lukisan milik Gerda kurang menarik dan tidak yakin akan ada orang yang membelinya. How was it? Sesampainya di rumah, Gerda melampiaskan kekesalannya pada Einar. Namun tak lama kemudian, Gerda menyesalinya dan meminta maaf kepada suaminya itu karena kebetulan juga dia sedang datang bulan pada hari itu. Namun karena Einar merupakan tipikal suami yang perhatian dan lemah lembut, malah Einar sendirilah yang meminta maaf sambil tersenyum. Kemudian Gerda meminta bantuan Einar untuk menjadi model wanita untuk ia lukis karena kebetulan modelnya yang asli sedang berhalangan datang. Lagi dan lagi, karena Einar suami yang baik, dia pun mau menuruti istrinya tersebut. Di saat akan memakainya, dia mulai ragu, namun karena permintaan istri tersayangnya, dengan terpaksa dia memakainya. Namun hal tak terduga terjadi ketika Einar memakainya. Ada sesuatu yang dia rasakan dalam dirinya. Di hatinya dia merasa nyaman dengan pakaian itu, tapi kemudian dia menghiraukannya. Tiba-tiba datanglah model yang sesungguhnya. Dia menertawai Einar yang berpenampilan seperti itu dan memanggilnya dengan nama Lily. Pada malam harinya, ketika akan tertidur, Einar melihat Gerda membuka pakaian. Dia terlihat begitu memperhatikannya seperti ada perasaan tertarik pada pakaiannya. Namun pada akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri juga. Setelah itu, Gerda yang tidak bisa tidur, dia lalu melukis suaminya Einar yang sedang tertidur itu. Pagi harinya, terlihat Einar yang sedang melihat hasil lukisan istrinya tadi malam. Dia memuji hasilnya karena tampak bagus, seperti bukan dirinya karena tampak terlihat cantik. Gerda kemudian mengajak suaminya itu untuk datang ke acara pesta. Namun Einar yang dari dulu tidak suka acara itu, dia pun menolaknya. Gerda mengusulkan bagaimana kalau Einar datang ke acara pesta dengan sesuatu yang baru, yaitu dengan berpura-pura menjadi wanita. Pasti semua orang tidak akan ada yang mengenalinya. Yang awalnya ragu, namun akhirnya Einar mau juga. Gerda langsung mendandani Einar, mengajarinya cara berjalan, memilihkan wig rambut, bahkan mengajaknya ke tempat penyewaan kostum baju khusus perempuan. Oh, exquisite! Benar saja, di pesta itu tidak ada yang mengenali Einar sama sekali. Gerda pun memperkenalkan dia sebagai Lily dan terlihat semuanya tidak ada yang curiga. Gerda? Kemudian ada salah satu teman Gerda memanggilnya. Einar yang tidak mau bergabung dengan teman istrinya tersebut meminta Gerda untuk pergi saja menemuinya, sedangkan dia akan menunggunya di situ. Setelah Gerda pergi, datanglah seorang laki-laki bernama Hendrik yang mendekatinya. Dia mengatakan bahwa sejak pertama melihat Lily, dia langsung tertarik. Einar yang menghindar ingin pergi dari situ, namun Hendrik malah menariknya ke tempat yang sepi. Di sana Hendrik mengatakan bahwa Lily berbeda dengan gadis lainnya karena unik bergaya kuno. Yang kemudian tiba-tiba saja Hendrik menciumnya yang tanpa disadari Gerda melihatnya dengan terkejut.
Kejadian itu membuat Gerda marah. Dia mengatakan bahwa tidak ada Lily yang nyata karena mereka hanya sedang bermain-main. Dan dia tidak habis pikir Einar bisa-bisanya berciuman dengan Hendrik tadi malam. Di luar dugaan, Einar malah menjawab semenjak dia berpura-pura menjadi Lily, ada perasaan yang berbeda dengan dirinya. Mendengar hal itu membuat Gerda semakin kesal. We need to stop. Einar yang tidak ingin mengecewakan istrinya berkata akan mencoba untuk bertobat. Namun siapa sangka beberapa hari kemudian Einar diam-diam datang ke tempat sewa kostum baju perempuan dan pergi menemui Hendrik. Ketika pulang kembali, dia menemukan Gerda dengan kondisi yang sedih. Einar melihat lukisan yang baru dibuat istrinya itu bergambar dirinya namun dalam versi Lily. Einar's cousin. Keesokan harinya, Gerda memperlihatkan hasil lukisannya ke pameran seni dengan berkata objek yang dia gambar adalah sepupu Einar bernama Lily. Siapa sangka lukisannya kali ini membuat pemilik pameran menerimanya. Di lain tempat, tidak kapoknya lagi dan lagi Einar datang menemui Hendrik ke rumahnya. Di sana mereka melakukan ciuman, dan di saat Hendrik ingin melakukan lebih, Einar tentu saja menolaknya karena takut ketahuan. Namun siapa sangka, Hendrik yang terus memaksa membuatnya keceplosan memanggil Lily dengan sebutan Einar. Dengan kata lain, selama ini dia tahu bahwa Lily adalah Einar, yang berarti Hendrik merupakan biseksualitas, yaitu orang yang menyukai laki-laki dan juga perempuan. Namun Einar yang terkejut ternyata Hendrik tahu dia laki-laki. Einar pun merasa malu dan langsung pergi begitu saja. Are you alright? Bukannya marah melihat penampilan suaminya, justru Gerda khawatir melihat Einar dalam keadaan menangis. Di sana Einar berkata jujur bahwa dia sudah bertemu dengan Hendrik dan merasa patah hati. Gerda yang mendengar itu merasa marah, cemburu, dan kasihan menjadi satu. I love you. Tak lama kemudian, Einar yang merasa bersalah datang kembali dengan penampilan biasanya. Gerda bertanya apakah dia menyukai Hendrik. Namun di situ Einar masih belum mengaku, dia malah mengatakan bahwa dia hanya mencintai Gerda. Hingga akhirnya Gerda membawa Einar ke dokter untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh Einar. Di sana dokter menjelaskan bahwa suaminya Gerda merasa dirinya adalah seorang bernama Lily. Dia juga mengkhawatirkan kondisi Einar akan mengalami penyimpangan berkelanjutan sehingga dokter itu menyerah. Where have you been? Sedangkan di sisi lain, pemilik pameran lukisan memberitahu Gerda bahwa lukisan Lily miliknya laris. Dan Gerda juga diundang ke Paris mewakili pelukis-pelukis di negaranya. Akhirnya dengan ditemani suaminya Einar, mereka pun sampai di Paris. Einar di sana begitu takjub melihat gambarnya sendiri karena terlihat seperti cantik. Apalagi di sana orang-orang berpendapat tentang lukisan itu tampak seperti seorang yang feminim. Pada malam harinya, Gerda meminta nafkah batin kepada suaminya. Namun betapa terkejutnya, kini keadaan Einar semakin parah karena burungnya tidak mau bangun. Sepertinya Einar kini tidak memiliki hasrat lagi kepada perempuan. Bahkan kini Einar sudah terbiasa terang-terangan berpenampilan wanita di depan Gerda. Dan Gerda pun kini memakluminya. Di hatinya dia tetap mencintai suaminya itu, namun dia tidak mau egois menyakiti Einar dengan menghalangi jati dirinya. Pada suatu malam Einar yang bingung akan dirinya, dia menanyakan kepada istrinya apakah sekarang Einar sudah gila. Istrinya yang mendengar itu menenangkannya. Gerda juga meminta maaf, dia merasa bersalah karena gara-gara dirinya yang meminta suaminya untuk jadi model lukisannya, namun berakhir mengubah segalanya. Kini Einar malah berkelanjutan ingin menjadi wanita. Einar yang mendengar itu, dia sama sekali tidak menyalahkan Gerda, malahan berterima kasih berkat Gerda dia mempunyai dunia baru, yaitu menjadi Lily yang membuatnya seperti menjadi dirinya sendiri.
Keesokan harinya, mereka menemui seorang profesor dokter bernama Warner Cross. Dokter ini berbeda dengan dokter yang menangani Einer sebelumnya, karena dia percaya apa yang dirasakan oleh Einer. Dia bercerita bahwa pernah ada pasien pertama yang ingin melakukan operasi ganti kelamin kepadanya. Mendengar hal itu, membuat Einer memiliki rasa harapan karena dia juga ingin melakukan itu. Namun dokter itu menjelaskan kembali yang pada akhirnya operasi itu tidak pernah dicoba sama sekali. Karena ketika pasien itu akan mulai dilakukan operasi, pasien itu takut akan rasa sakit, lantas akhirnya kabur. Jadi sampai sekarang dia belum tahu apakah operasi itu akan berhasil atau tidaknya. Kalaupun sekarang Einer mau melakukan operasi kelamin kepadanya, berarti Einer lah yang menjadi percobaan pertamanya. Di sini dokter menegaskan bahwa jika operasinya gagal, bisa saja berakibat fatal sampai menyebabkan terjadinya kematian. Einer yang kekeh ingin mengubah jati dirinya hingga akhirnya dia pun berangkat ke tempat praktek dokter itu yang berada di luar negeri dengan sendirian. Karena dia tidak ingin menyakiti Gerda, bahwa ketika dia sudah berhasil melakukan operasi itu, otomatis dia sudah bukan suaminya Gerda lagi. Gerda yang benar-benar tulus mencintai Einer, dia pun rela menuruti kemauan Einer tersebut. My name's Lily. I'm here to see. Akhirnya operasi pun dilakukan. Dokter menjelaskan ada 2 tahap melakukan operasi ini. Yang pertama memotong burungnya, dan yang kedua membuat alat vital wanita buatan. Lily. Gerda yang tidak tega, dia diam-diam menyusul Einer ke luar negeri dan menenangkannya. Hari demi hari Gerda dengan setia menemani Einer dalam proses penyembuhan sampai akhirnya Einer benar-benar pulih dan pulang kembali ke rumah mereka. Einer yang benar-benar tidak bisa melupakan Hendrik, dia malah menemuinya lagi. Einer mengatakan bahwa dia sudah menjalani pemotongan burungnya, dan setelah itu ia akan melakukan operasi kedua untuk membuat alat vital wanita buatan. Maka setelah itu semuanya selesai, dia akan menjadi gadis seutuhnya. Hal itu tentu saja membuat Hendrik senang. Get some fresh air. Malam harinya Gerda dan Einer bertengkar. Einer kesal karena Gerda selalu mengekang dan masih menganggapnya sebagai Einer suaminya. Einer menegaskan bahwa dia adalah Lily karena Einer sudah mati dan dia tidak ingin dijaga oleh Gerda lagi. Kini Gerda semakin sakit hati ketika pagi hari dia sedang berbelanja, malah menemukan Einer sedang jalan bersama Hendrik lagi. Hingga akhirnya di dalam rumah, Einer masih belum mengakui dan berdalih tidak ada hubungan apa-apa dengan Hendrik. Einer juga mengatakan bahwa dia akan segera melakukan operasi yang kedua. Di sana Gerda dengan tegas melarangnya karena ini terlalu cepat untuk operasi lagi karena Einer belum sepenuhnya kuat. Namun Einer yang tetap kekeh ingin segera menjadi gadis seutuhnya, akhirnya Gerda pun mengalah lagi dengan menuruti kemauan Einer tersebut. To be honest. Selesai melakukan operasi, dengan rasa sedih dokter memberitahu Gerda bahwa Einer kehabisan banyak darah dan badannya mengalami demam tinggi, sehingga berkemungkinan tidak mau mendengar pernyataan yang menyedihkan. Gerda malah meninggalkan dokter dan langsung menemui Einer di sana yang sedang dalam keadaan mengkhawatirkan. Dengan terbata-bata, Einer mengatakan bahwa dia sangat senang akhirnya menjadi dirinya seutuhnya. Kemudian Einer dengan sangat memohon ingin Gerda membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Gerda tentu saja menolaknya melihat kondisi Einer yang sangat mengkhawatirkan. Namun Einer yang terus memohon, akhirnya Gerda pun menurutinya. Di sana Einer mengatakan bagaimana bisa Gerda masih mencintainya dengan tulus walaupun Einer dalam keadaan seperti ini. Einer juga mengatakan bahwa semalam dia bermimpi bahwa dia masih bayi sedang berada dalam pangkuan ibunya. Dan yang membuatnya sangat senang, ibunya di sana memanggilnya dengan nama Lily.
Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Einer melepaskan genggaman tangannya, yang ternyata kini Einer sudah menghembuskan nafas terakhirnya karena efek dari operasinya. Lily! Lily! Nah, itu dia guys, alur cerita dari film The Danish Girl. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.